Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kebetulan ini di dalam kantor saya. Biasanya kan di farm ya. Ini karena sekarang sudah sore juga kita mau nyoba suasana yang beda juga. Nah, ini kayak podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, nanti kalau ada teman yang bisa diajak ngobrol nanti bisa di depan saya ini kita bisa podcast berarti ini di sini. Ya, kali ini ini ada yang mau saya bahas yaitu ini tentang kualitas air ya karena di Gapi itu sendiri yang namanya kualitas air itu menjadi penting banget karena si Gapi ini kan dia hidupnya di air. Jadi karena dia hidupnya di air, lingkungannya dia air, jadi air ini adalah komponen terpenting di ikan gapi itu. Artinya, jika kita mau memelihara ikan gapi, berarti kita juga harus bisa memelihara air. Nah, sekarang kita mau bahas air yang seperti apa sih yang cocok untuk gapi gitu. Nah, kalau saya sih ini sebenarnya untuk teorinya sih banyak ya, ada teori, silahkan mungkin Anda bisa banyak referensi tentang air yang kualitas air yang bagus. Nah, tetapi mungkin dari segi pengalaman saja, kalau saya ceritakan dari segi pengalaman ya, air yang bagus seperti apa. Nah, air ini kalau suhu saya kira air jangan terlalu dingin. Jadi kira-kira suhu air antara 25 sampai 29 derajat Celcius itu adalah air yang terbaik lah buat gapi. Jadi dia tidak terlalu panas dan dia tidak terlalu dingin. Kemudian untuk pH relatif normal ya, antara 7 sampai 8. Dan untuk yang lain-lainnya misal TDS, BOD, COD-nya mungkin kurang bisa saya jelaskan secara detail di sini. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham lagi. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah secara teknis saja, air yang seperti apa yang paling cocok untuk gapi. Oke. Untuk air itu sendiri yang paling cocok untuk gapi adalah air yang sudah mengendap. Artinya air yang sudah mengendap itu adalah air yang sudah masuk ke dalam wadah dan Anda endapkan. Kenapa kok harus diendapkan? Karena si air itu biasanya membawa buih-buih kecil ke partikel-partikel udara yang sangat kecil sekali ketika dia keluar dari kran atau keluar dari mungkin dari pompa air atau apa. Nah, itu menyebabkan si buih-buih atau gelembung-gelembung udara itu bisa masuk ke nempel ke ikan atau masuk ke sisiknya dan itu menyebabkan si ikan itu tidak nyaman. Itu ya buihnya. Yang kedua, air yang baru itu sifatnya keras. Kerasnya maksudnya seperti apa? Jadi air itu kan harus di kalau bahasa saya sih dilayukan dulu. Jadi biar dia tidak terlalu keras, biar tidak maksudnya dia biar tenang dulu gitu loh. Nah, biar tenang dulu kemudian barulah ikan bisa dimasukkan. Itu ya kalau mempersiapkan air, berarti air yang bagus adalah air yang diendapkan. Nah, cara pengendapannya bervariasi, ada yang tinggal diendapkan saja tanpa pemberian apapun. Itu terutama untuk air-air yang memang secara sumbernya sudah bagus gitu. Entah itu air dari sumur atau air dari sumber manapun, kalau sumbernya sudah bagus itu tanpa diproses apapun cukup diendapkan saja udah beres. Tapi kalau dari sumber yang dirasa misal dari PDAM atau dari sungai atau dari mana, dan mungkin itu ada treatmentnya, bisa treatment filtrasi, bisa treatment aerasi. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau memang airnya keruh berarti ada filtrasi. Tapi kalau airnya mengandung logam berat atau mengandung klorin atau mengandung bahan-bahan kimia, berarti harus ada treatment aerasi. Atau bisa di treatment dua-duanya. Nah, ini yang paling bagus adalah treatment yang dua-duanya. Jadi bisa filtrasi, bisa aerasi. Untuk filtrasi sendiri banyak banget caranya. Anda bisa menggunakan alat-alat filter air yang sudah ada, baik itu made in sendiri atau handmade atau DIY. Atau Anda juga bisa beli yang sudah jadi pun ada. Nah, ini kalau filtrasi ini saya kira
banyak pilihannya, mau bikin sendiri mau dibeli itu banyak pilihannya. Nah sedangkan untuk aerasi itu cukup menggunakan aerator. Kemudian nah kalau mengaerasi saya sarankan Anda gunakan spon filter. Kenapa? Kalau spon filter itu juga bisa memfiltrasi air yang ada di dalamnya ya. Jadi ada dua yang apa ya? Yang penting di spon filter itu selain dia menyaring biar apa ya, air yang kotor yang terbang, kotoran terbang tersaring sama sponnya filter itu sendiri, gelembungnya juga bisa terkontrol. Jadi tidak terlalu besar banget atau tidak terlalu membuat gumpalan yang gede banget. Jadi kalau untuk filtrasi saya sarankan pakai spon filter. Itu ya untuk sumber airnya. Kemudian kalau airnya itu sudah masuk ke tank akuarium. Nah, kalau airnya sudah masuk ke tank akuarium itu kita hanya menjaga kualitas airnya dengan filtrasi dan aerasi juga dengan cara menggunakan filter. Baik itu menggunakan filter semi under gravel atau mini gravel atau hanya menggunakan spon filter, semuanya bisa digunakan. Jadi di tahapan ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang ini paling bagus, enggak, semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Nah, untuk kelebihan spon filter sendiri, dia memiliki kelebihan yang dia simple, gampang dibersihkan. Kemudian apa ya, ketika ada masalah misal trouble ikannya kena penyakit atau kena apa, itu mudah dibersihkan. Tapi masalahnya spon filter itu kapasitas filternya kurang banyak. Jadi dia kapasitas mengfilter air itu terbatas. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Jadi dia tidak bisa mengfilter terlalu banyak. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Nah, kalau filter itu sudah kotor biasanya airnya cepat keruh. Nah, makanya di spon filter ini kita butuh tenaga yang lebih ekstra untuk membersihkan. Nah, sedangkan untuk gravel atau menggunakan batu-batuan itu kelebihannya adalah dia bisa memfilter air dengan kapasitas yang lebih besar dibanding spon filter. Artinya airnya akan lebih jernih, tahan lama jernihnya dibanding spon filter. Tapi kekurangannya dipakai gravel itu ketika terjadi penyakit, nah itu agak sulit membersihkannya atau sulit mensterilkannya. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu ya kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Nah, artinya Anda bisa menggunakan kedua-duanya, bisa menggunakan mana saja, tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling salah. Artinya sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu untuk filternya, untuk menjaga airnya tetap jernih, untuk menjaga kadar oksigen dalam airnya tetap terjaga dengan cara seperti itu. Kemudian untuk sifon atau pergantian air sebaiknya berapa lama? Kalau paling baik sih ya setiap hari, tapi 20% aja itu sebaiknya. Tapi kan mungkin kita nggak akan sanggup ya kalau tiap hari harus ganti air. Nah, makanya ada beberapa breeder membuat sistem yang tiap hari bisa ganti air, ada sistem yang bisa otomatis ganti air dan macam-macam. Nah, itu kan karena meringankan beban si breeder itu sendiri dalam menjaga kualitas air itu sendiri. Artinya air ini harus tetap terjaga tanpa dia repot. Itu sistem-sistem yang digunakan saat ini adalah otomatisasi penggantian air. Nah, itu yang paling penting sih, yang saat ini baru ngetren adalah otomatisasi pergantian air. Nah, pergantian air untuk yang biasa-biasa aja, misal kita yang punya kesibukan macam-macam, kalau saya kira maksimal ya seminggu sekali lah ada pergantian air, atau kalau bisa 3 hari sekali pergantian air. Tapi pas pergantian air jangan 100% ganti air ya. Kalau 100% ganti air ikannya gampang stres dan gampang trouble. Lebih baik pergantian air itu maksimal 50%. Tapi kalau saya sarankan 30% saja. Kalau terjadi masalah lah baru mungkin 50%. Tapi kalau ikannya sehat-sehat saja 30% saja dengan cara disifon, diambil air yang bagian bawah yang kotor, kemudian diisi air lagi. Nah, tentunya dengan cara yang seperti ini kita bisa menjaga benar-benar kualitas air itu sendiri.
Ini treatmentnya untuk menjaga kualitas air. Sedangkan penyebabnya itu juga harus dipertimbangkan. Misal pakan, kemudian apalagi ya, yang paling menyebabkan air cepat rusak itu gara-gara pakan, over pakan, atau dia memang apa ya, ya kalau rata-rata sih over pakan yang dikasih berlebih, mau dia dimakan atau nggak dimakan, itu menjadikan air itu kualitasnya jadi menurun lah. Jadi tidak bisa terjaga kalau pakan ini. Makanya perlu diganti, perlu disifon, perlu difiltrasi. Nah, itu sebabnya karena kita memelihara ikan. Nah, kalau contoh saja Anda bikin akuarium yang tidak ada ikannya, tidak kasih pakan, sama yang ada ikannya dikasih pakan. Akuarium yang tidak ada apa-apanya pasti airnya kan jernih terus. Karena tidak ada di situ, tidak ada proses lingkungan hidup di situ tuh nggak ada ikan yang makan, nggak ada ikan yang buang kotoran, nggak ada penguraian bakteri. Penguraian bakteri mungkin ada tapi sedikit sekali, misal kayak gitu. Makanya untuk menjaga kualitas air itu sendiri sering dilakukan penggantian air berkala, dan itu tidak semuanya tapi maksimal 50% atau yang terbaik 30%. Itu yang kuncinya di situ. Selanjutnya mungkin ini ya, kalau ikan-ikan itu sakit, nah ini airnya itu sudah tercemar. Jadi jangan sampai air yang bekas ikan sakit itu digunakan kembali, atau bahkan dipindah ke tempat lain yang ikan sehat. Itu menyebabkan ikan yang sehat menjadi sakit. Jadi gitu. Inilah caranya menjaga kualitas air dengan cara disipon, dibersihkan. Dan teman-teman, tambahan lagi mungkin bisa digunakan juga obat-obatan tertentu untuk menjaga kualitas air, baik itu obat-obatan yang bersifat kimia maupun yang bersifat alami ya. Jadi bisa menggunakan yang kimia, bisa menggunakan Metal Medical Contra atau MMC-nya Swastifam. Iklan lagi saya. Kalau yang alami Anda bisa menggunakan daun-daun tertentu atau apapun bahannya yang dari alam, yang mungkin lebih aman untuk ikan. Nah, itu saya kira tidak ada masalah. Nah, ini hanya tambahan saja. Selain Anda merawat dengan perawatan di sifon, dibersihkan filternya, Anda juga bisa menambahkan dengan obat-obatan tertentu untuk menjaga kualitas air itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan acara ini, dan tonton lagi video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.